Hai Nathansa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Tutorialnya apa nih kali ini? Kita akan bikin tat karakter dengan tema BT21. Nanti akan saya jelaskan secara mendetail ya, cara bikin boneka tatanya dari fondant, bikin bunga mawarnya juga. Lalu bikin coklat siram, nanti akan ada videonya secara lengkap gimana sih prosesnya, bahan-bahannya yang diperlukan seperti apa saja. Nah, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama kita memanaskan coklat dulu ya. Kita akan cetak menjadi bentuk segitiga. Caranya simple banget, pakai panci double. Yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas pancinya diisi dengan potongan coklat blok. Dicincang kecil ya biar nanti mencarinya lebih cepat. Dan ingat, ketika airnya udah mendidih, dikecilkan saja ya. Jangan pakai api besar biar tidak rawan menggumpal nih. Kalau coklatnya udah mencair seperti ini, siap-siap dimasukkan di dalam cetakan Mika. Saya pakai bentuk cetakan segitiga. Kalau kalian tidak punya bentuk cetakan dengan model seperti ini, pakai yang seadanya saja ya. Nanti bikin 3. Nah, kalau udah terisi semuanya, siap-siap dimasukkan di dalam freezer biar kondisinya beku. Nanti ini akan dipasang di atas cake. Oke, disisihkan dulu. Untuk langkah selanjutnya kita mengoles base cake nih. Saya pakai brownies ukuran 16 cm, isinya 2 layer. Dan untuk lebih memudahkan melakukan pengolesan seperti biasanya, buttercreamnya dibikin agak lembek ya dengan cara di steam sebentar, asal lembek saja. Untuk teknik seperti ini efektif sekali ya kalau kita terkendala dengan cuaca nih. Kalau pas bikin tat cuacanya agak dingin, jadi otomatis kondisi buttercreamnya agak padat nih. Nanti kalau dipaksa untuk mengoles, remahnya bakalan banyak. Kalau udah selesai, disisihkan dulu. Kita memanaskan coklat ya yang akan digunakan untuk mengcover nih. Yang dibutuhkan 150 gram coklat batang dicincang kecil ya. Lalu ada susu UHT, pilih kemasan yang paling kecil saja. Ini biasa diminum anak kecil ya, yang ada sedotannya. Untuk prosesnya sama seperti tadi mencetak coklat segitiga, pakai panci double ya. Untuk settingan api kecil saja biar tidak rawan menggumpal nih. Ketika coklat bloknya udah mencair seperti ini, susu UHT-nya bisa masuk dan takaran susu UHT adalah sepertiga dari coklat blok. Kalau coklat bloknya takarannya 150 gram, jadi untuk susu UHT-nya kita pakai 50 ml saja. Diaduk-aduk seperti ini ya, sampai berubah warnanya jadi pekat kayak gini. Lalu dimasukkan di dalam plastik kilauan bisa, atau dimasukkan di dalam plastik segitiga. Kalau lebih ngirit kayak saya, pakai plastik kilauan saja ya. Lalu disiramkan di atas cake. Ingat, proses menyiramkannya jangan pakai alat apapun untuk meratakannya. Biarkan ini coklatnya mengalir secara alami dengan sendirinya. Jadi ini akan meleleh turun sendiri, nggak usah dibantu pakai spatula. Kalau ada yang masih bolong-bolong di bawah seperti ini, cukup disemprotkan dengan sisa yang masih ada di plastik. Oke, nah untuk lelehannya yang menempel di atas tatakan tatnya bisa dibersihkan dengan menggunakan spatula plastik. Lalu untuk noda-nodanya, biar ini lebih bersih tatakannya, bisa dilap sama tisu. Udah selesai ya proses pengcoverannya. Sekarang kita membuat hiasan dari buttercream. Latihan dulu bikin ombrenya. Ini namanya split bintang. Kenapa ini plastiknya bagian luarnya saya solasi? Soalnya kalau pas kita beli plastik segitiga, ada kualitas yang bagus, ada kualitas yang biasa saja. Biasanya kalau kualitas yang biasa ini rawan jebol ya kalau digunakan, rawan sobek. Jadi saya antisipasi dengan cara dililit pakai solasi di bagian luarnya seperti ini nih. Ini efektif sekali untuk kalian yang ingin ngirit plastik segitiga biar nggak gonta-ganti terus ya. Nah, sekarang kita bikin ombrenya dengan menggunakan split bintang, bikin bunga kecil-kecil dengan cara gerakan memutar ya, seperti ini. Ini memang sengaja saya kasih jarak antara satu ombre dengan ombre yang lain, biar kalian lebih paham nih detailnya seperti apa. Nanti kalau udah diaplikasikan di dalam tat yang sesungguhnya, nanti jangan dikasih jarak seperti ini ya. Nanti bikinnya dibikin rapat, tidak ada jarak sama sekali biar lebih bagus nih hasilnya. Oke, kayak gini. Udah selesai ya latihannya. Sekarang kita aplikasikan langsung di cake bagian bawah nih. Ini fungsinya selain untuk mempercantik tampilan, juga untuk menutup kekurangan. Waktu kita membersihkan coklat yang meleleh di atas tatakan tatnya, ada bagian-bagian kasar yang terlihat. Nah, fungsi dari ombre ini adalah untuk menutup kekurangan, biar tidak terlihat ya. Seperti ini, cara bikin ombrenya, cara memainkan splitnya, ini dibikin rapat antara satu ombre dengan ombre yang lain. Jangan ada jaraknya ya, dan jadinya seperti ini nih.
Kita masih di step selanjutnya, menancapkan coklat segitiga yang tadi udah dibekukan di dalam freezer. Jangan langsung tusuk ya, ini nanti rawan patah coklatnya. Pakai cara seperti ini dengan menggunakan ujung pisau, dikasih jalan dengan cara menusuk pisaunya ya. Nah, kalau udah ada sedikit lubang, coklat segitiganya baru bisa ditancapkan. Nah, ini lebih gampang masuknya, lebih efektif juga untuk mengurangi resiko coklat patah. Dan saat kita memasang coklat segitiganya, ingat kondisi coklatnya masih dalam kondisi yang basah ya, jangan nunggu kering. Nanti kalau nunggu kering dulu, ini malah susah nih kita aplikasikan. Jadi sesaat setelah ini disiramkan, bisa langsung dipasangnya coklat segitiganya. Kita masih di step selanjutnya, membuat hiasan boneka Tata BT21, ada sekumpulan fondant yang udah saya kasih pewarna, juga pola kepala Tata, bisa diperhatikan ya. Sisi kanan sama sisi kiri ini tidak simetris, memang saya bikin sengaja seperti itu. Sisi kanan lebih tinggi daripada sisi kiri. Oke, bisa dibuat pola kayak gitu ya. Untuk kepalanya, gilas fondant warna merah, agak tebal, dengan menggunakan pola dari kertas tadi, kita bikin kepalanya Tata, pakai cutter ya. Nanti hasilnya memang pinggirnya jadi kurang rapi nih kalau pakai cutter, tapi jangan khawatir, nanti bisa ditekan-tekan dengan menggunakan jari, bisa dihaluskan secara manual ya sisi-sisinya biar lebih rapi kayak gitu. Nah, untuk kondisi fondanya biar tidak rawan lembek, saya biasanya kalau pas mengulen saya kasih sedikit CMC ya, sedikit saja, apalagi kalau kita pas bikin figurinnya ini cuacanya dingin, pemakaian CMC itu bisa sedikit membantu, seperti itu ya. Nah, kepalanya Tata udah selesai. Sekarang kita bikin hiasan mukanya Tata ya, mulai dari mata, alis, sama mulut. Pakai fondant warna hitam, bikin bulatan kecil, lalu untuk alisnya ini juga dibikin ulir kecil saja. Nah, kayak gini ya. Lalu untuk bentuk mulutnya, ada bulatan yang agak lonjong lalu dipipihkan ya, kayak gini. Dan berhubung pas saya bikin figurin ini cuacanya habis hujan, otomatis kondisi fondantnya udah lengket dulu ya, jadi saya tidak perlu olesan air ya untuk menempelkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Oke. Untuk mulutnya Tata juga di bagian tengah bisa dikasih fondant warna hitam ya, kecil saja. Badannya Tata kita bikin agak kecil, pendek aja, jangan terlalu besar, nanti ini posisinya duduk soalnya. Untuk tangannya kanan kiri dibikin simpel saja seperti ini nih, oke. Kalau kalian bikin figurinya, cuacanya panas, kalian harus menyiapkan air minum ya, air putih untuk lemnya. Kalau tidak dikasih olesan biasanya susah menempelnya nih. Jadi pas bikin figurin, lihat kondisi sama cuaca ya. Nah, untuk posisi kaki dibikin seperti ini nih, biar ini bentuknya kayak telapak kaki. Bisa dikasih tekukan di bagian bawah. Nah, kayak gini ya, menyerupai kaki sama sepatu. Bisa dipasang di kanan kirinya, kayak gini ya. Nah, udah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita bikin aksesoris bajunya Tata. Pakai polkadot warna kuning, bikin kecil-kecil ya bulatannya, dipipihkan, lalu ditempelin di semua bagian warna biru ini nih. Jadi bajunya Tata ada polkadot kecil-kecil warna kuningnya, jadi lebih cantik ya. Sekarang kita sambungkan antara kepala sama badan dengan menggunakan tusuk gigi bisa, pakai tusuk sate bisa. Tapi nanti diusahakan antara kepala sampai badan itu tembus sampai dasar cake, biar nanti tidak gampang jatuh ya, tidak gampang roboh waktu ini dibawa pulang sama yang pesan, seperti itu nih. Kalau udah selesai, disisihkan dulu figurinya. Sekarang kita membuat hiasan mawar dari fondant. Caranya gilas fondant agak tipis, dengan bantuan squid kita pakai pangkalnya ya, bikin bulatan-bulatan yang agak banyak seperti ini. Ambil satu bulatan, bikin pangkal kelopaknya. Nah, kalau udah selesai, bisa ditempelin bulatan-bulatan tadi ya, secara melingkar seperti ini, asal nempel saja. Nanti ini secara otomatis akan membentuk bunga kok, kayak gitu ya. Kalau pas bikin mawar ini cuacanya panas, wajib dikasih olesan air minum ya, air putih. Tapi kalau pas bikin ini fondantnya udah lembek duluan, jadi tinggal nempel-nempel aja tanpa dioles-oles dulu. Oke, kayak gini ya. Semakin banyak kita menempelkan bulatan fondantnya, maka semakin besar juga mawar yang kita hasilkan, kayak gitu nih. Nah, jadinya seperti ini. Bikin 2 mawar saja ya, nggak usah terlalu banyak. Dan ini adalah model tulisan yang saya buat, saya print pakai kertas foto. Jangan lupa dilaminating untuk menghindari rembesan dari coklat siramnya. Lalu untuk hiasan talinya, pakai ulir fondant kecil seperti ini, dipilin secara manual sampai ini menyerupai bentuk tambang. Ini nanti bentuknya unik kalau dipasang bersama tulisannya.
Sake. Lalu untuk model daunnya pakai fondan warna hijau, pakai cetakan fondan yang paling kecil saja ya. Bikin beberapa, nanti akan dipasang di samping bunga mawarnya. Untuk mempercantik tampilan di bagian belakang bisa pakai 2 ceri, dan untuk menancapkannya bisa disanggah pakai tusuk gigi seperti ini biar tidak gampang roboh ya. Kita aplikasikan semua dan jadinya seperti ini nih. Posisi tulisannya memang sengaja saya taruh di bagian depan seperti ini, lengkap dengan hiasan tali tambangnya ya, biar lebih unik. Lalu untuk 2 bunga mawarnya, mepet dengan coklat yang bentuknya segitiga tadi. Ada hiasan daun-daun kecilnya juga biar tambah menarik nih warnanya. Untuk posisi duduknya Tata memang sengaja dibikin agak maju ke depan, biar ini looknya lebih bagus, detailnya lebih jelas, dan waktu difoto ini lebih cantik nih kelihatannya ya. Dan fungsi dari ceri ini untuk mengakali ruang yang kosong di bagian belakang. Nah, udah selesai ya tutorialnya, gimana? Susah atau gampang diikuti step-stepnya? Kalau lihat videonya jangan sampai di skip-skip ya, biar kalian tidak gagal paham nih prosesnya. Untuk model yang lain kalian bisa cek di Instagram saya di @naranisakek. Banyak sekali model-model tat yang bisa jadi inspirasi. Kalau mungkin masih bingung ingin bikin model tat dengan desain seperti apa, nah bisa buka di Instagram saya ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Narani Sakek. Makasih ya tak kestand di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.